Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, sobat, konco, golo semuanya yang hari ini menonton video ini, saya doakan rezekinya lancar, usahanya barokah, putra-putrinya menjadi pribadi yang soleh dan solihah. Berbicara tentang anak yang soleh dan solihah, tentu ini adalah harapan setiap orang tua. Bahkan bukan hanya bapak, ibu, ayah, bunda, papa, mama, abi, umi yang menonton video ini hari ini. Tetapi ini juga menjadi doa yang sudah lama dipanjatkan oleh para nabi dan rasul. Ada satu cerita unik. Di dalam surah Maryam itu memenggal beberapa kisah, diantaranya selain kisah Maryam ada kisah Zakaria dan juga Yahya. Nah, Yahya ini adalah putra daripada Nabi Zakaria. Keunikan kisah ini terjadi sebelum kelahiran Nabi Yahya. Zakaria yang saat itu berusia 100 tahun, memiliki istri 99 tahun dan divonis mandul. Ya, dalam pandangan biologis manusia, usia seperti itu plus divonis mandul, maka semua orang mengetahui bahwasanya potensi dia memiliki anak mendekati kata mustahil. Tapi pada hal ini kehendak Allah berkata lain. Kejadian ini cukup panjang, berawal melalui kisah Maryam yang hamil tanpa seorang laki-laki atau tanpa seorang suami, diberikan amanat untuk tinggal di mihrab. Nah, kisah ini akan menjadi kisah lain, tetapi yang paling penting adalah Nabi Zakaria diberikan kesempatan oleh Allah melalui usahanya untuk dapat hak asuh si Maryam atau Siti Maryam. Ketika menjenguk Siti Maryam di dalam mihrab, wajada indaha rizqa. Zakaria selalu mendapati Maryam ini punya makanan, punya sesuatu gitu, punya rezeki. Lalu Zakaria bertanya, "Qala ya Maryamu anna laki hadza?" Dapat dari mana ini? Qalat huwa min indillah yarzuqu may yasha bighairi hisab. Maryam menjawab, ini dari sisi Allah, memberikan rezeki kepada pun siapa yang ia kehendaki tanpa sebuah perhitungan. Nah, uniknya Zakaria sangat senang dengan jawaban Siti Maryam ini. Karena jawaban-jawaban seperti ini tentu keluar dari mulut seorang anak yang soleh dan solehah, yang selalu menggantungkan apapun dan mengembalikan apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri salah satu kenapa ini menjadi rizki yang datang dari Allah adalah dalam tafsir Munir, Imam Nawawi Al-Bantani menjelaskan buah-buahan atau makanan yang datang kepada Maryam saat itu selalu berselisih dengan musim yang ada. Jika saat itu musim dingin, maka makanan yang datang adalah makanan musim panas. Dan ketika musim panas, makanan yang datang kepada Maryam ini adalah makanan musim dingin. Sehingga ini menjadi penegas bahwa memang saat itu yang datang adalah rezeki dari Allah. Nah, berbeda dengan zaman sekarang ya, kalau misalkan kita dalam sebuah mihrab tiba-tiba ada makanan lalu bilang dari sisi Allah, kita bisa aja sebenarnya bilang itu dari Allah, tapi padahal pakai ojek online gitu ya, tanpa sepengetahuan orang lain gitu kan. Tapi itu memang diuji, makanya diberikan musim yang berlawanan supaya tidak ada celah untuk berbohong dan menjadi sesuatu yang khariqil adah. Karena mukjizat itu syaratnya harus khariqil adah, tidak bisa ditiru oleh manusia lain. Singkat cerita, sebagaimana penjelasan saya sebelumnya di video-video sebelumnya yang menyampaikan, jika kita selalu diberikan sebuah lokasi atau tempat yang memang mubarakah, tempat yang berkah, di mana di tempat yang berkah ini jikalau kita memanjatkan sebuah doa, maka potensi dikabulkannya sangat tinggi. Nah, karena mihrab yang ditempati Maryam ini tempat di mana Allah memberikan rezeki langsung kepada Maryam, maka Zakaria mengetahui tempat ini adalah tempat yang berkah, tempat yang sangat baik untuk dijadikan tempat berdoa. Seperti kita, seperti orang tua pada umumnya, ayah, ibu, abi, umi, mamah, papa, dan seluruhnya.
Ketika melihat ada anak yang solih ataupun solihah, kita mesti cenderung ingin punya anak yang seperti itu juga. Begitupun Zakaria. Zakaria yang hidup tanpa anak selama 100 tahun dengan istrinya yang usianya 99 tahun. Ini pengen punya anak seperti Maryam. Maka dari situ ketika tahu ada tempat yang berkah, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di tempat itulah Zakaria memanjatkan doa pada Tuhannya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikanlah saya keturunan yang baik. Dzurriyyatan thayyibatan, keturunan yang baik itu adalah harapan semua orang, bahkan Nabi Zakaria. Di tempat yang lain, juz 17, Nabi Zakaria memperkuat doanya dengan Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Jangan biarkan aku sendirian. Nah, doa ini diijabah oleh Allah. Maka dari situ penantian Nabi Zakaria adalah penantian yang sangat panjang. Begitupun dengan Nabi Ibrahim, penantiannya sangat panjang untuk memiliki keturunan. Tetapi prinsip yang beliau pegang, para nabi dan rasul pegang ini adalah walam akum bidu'ai rabbi syaqiyah. Bidu'aika rabbi syaqiyah. Mereka sama sekali tidak pernah merasa kecewa karena berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu, abi, umi, papa, mama semuanya, kalaupun doa kita belum terkabul, jangan kita berkecil hati. Barangkali ada satu momentum kesempatan yang sedang dipersiapkan oleh Allah untuk hari yang kita nanti. Asalkan ditanamkan dalam hati, jangan merasa kecewa dengan berdoa kepada Allah tadi. Oke, kita berlanjut. Sebagaimana pada umumnya orang tua melihat anak yang solihah seperti Maryam, Nabi Zakaria kepingin punya anak seperti itu. Akhirnya diberikan titipan, namanya Yahya. Loh, ketika seperti itu, jangankan manusia biasa, Nabi Zakaria pun heran. Apa bisa ya Allah? Kan istri saya usianya sudah sepuh, divonis mandul juga, masa punya anak? Ya, nyatanya bisa. Karena memang pada hal ini Allah ingin menunjukkan mukjizat dan keluar biasaannya. Singkat cerita, Yahya ini menjadi pribadi yang solih dan banyak memberikan pencerahan. Beralih kepada kisah-kisah Nabi yang lain seperti Nabi Ibrahim yang juga menunggu panjang untuk anak-anaknya. Lalu, ya Nabi Ibrahim masih mbahnya Nabi Zakaria juga. Nah, ini juga diawali dengan doa-doa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin, dan lain sebagainya. Sehingga kehadiran anak yang solih atau solihah ini bukan sesuatu yang ujuk-ujuk tiba hadir, tetapi itu adalah doa panjang yang kita persiapkan. Di dalam praktek ini tentu saja ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Profesor Nasruddin Umar menyarankan mahasiswa PTIQ untuk berdoa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ini sejak jadi mahasiswa. Tetapi bukan berarti yang sudah telanjur nikah ngulang lagi, bukan. Dawamkan doa ini. Siapa tahu kalaupun belum di anak-anak kita terwujud cita-cita itu, nanti di cucu-cucunya akan terwujud. Sehingga doa itu tidak akan ada yang mubazir, tidak akan ada yang sia-sia. Kalaupun hari ini mungkin yang mendengarkan masih dalam proses menuju pernikahan itu, ya berdoalah sejak sekarang. Itu akan menjadi satu gambaran seperti kita minta proposal ya. Kalau misalkan proposal kita sudah ajukan ke orang yang sudah kenal sejak lama, maka proposal itu akan lebih cepat di ACC. Doa ketika kita panjatkan kepada Allah dari sebelum waktu yang kita usahakan, itu akan mudah dikabulkan ketika waktunya datang. Ya, nah jadi proses panjang ini bukan hanya berhenti juga di doa gitu, tidak hanya berhenti di doa, tidak hanya berhenti di permohonan keinginan, tetapi ada satu hal yang perlu digarisbawahi, satu ayat, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah anak-anakmu, keluargamu untuk sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah secara terus-menerus untuk memperintahkan itu. Jadi kata perintah di sini wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha tentu tidak akan optimal, tentu tidak akan maksimal, tentu tidak akan
mencapai potensi yang paling bagus ketika perintah tidak diiringi dengan contoh. Jadi, proses pendidikan seorang anak ini perlu dikawal betul dengan keteladanan. Sehingga harapan ataupun keinginan ataupun doa-doa tadi bukan hanya sekedar menjadi khayalan, tetapi menjadi sesuatu yang diupayakan, kita menjemput takdir terbaiknya Allah, sehingga itu bisa membentuk karakter daripada anak-anak tersebut. Nah, jadi kita cek kembali ya, bagaimana cara doa tadi itu bisa bekerja secara maksimal. Di dalam Al-Quran, posisi orang tua itu memiliki derajat yang sangat tinggi. Contohnya, wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Fala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Anak dilarang mengatakan dilarang menaikkan nada, dan ucapkanlah kepada mereka berdua perkataan yang mulia. Di ayat yang lain di surat Luqman, washkurli wali walidayka ilayyal masir. Setelah bersyukur kepada Allah, bersyukurlah kepada kedua orang tua. Belum lagi doa-doa para nabi juga mendoakan pada kedua orang tuanya. Bahkan di dalam bahasa Arab, ketika kita berbicara tentang kata kebaikan, ada al-khair, ada as-su, ada yang namanya hasanah, ada yang namanya sayyi'ah. Tetapi untuk kata baik yang menggunakan kata albirru, itu tidak ada padanan lawan katanya. Karena memang albirru ini merupakan kebaikan yang paling tertinggi, sehingga berbuat baik kepada orang tua disebut dengan birrul walidain. Dan salah satu sifat Allah yang maha baik dalam Asmaul Husna disampaikan dengan al-barru. Nah, ini menunjukkan memang proses untuk berkhidmat kepada kedua orang tua itu tingkatannya tinggi. Dan untuk bisa taat patuh kepada juga merupakan khidmat yang tinggi. Tapi begini, jangan sampai para orang tua menjadikan ini untuk senjata gitu. Kamu kalau nggak nurut nanti begini. Akhirnya ini menjadi sebuah bahan pemaksaan gitu ya. Tidak seperti itu. Yang perlu kita sadari adalah selama perintah kita baik, selama perintahnya bagus, selama mengarahkan pada sebuah kebaikan, maka anak wajib mengikuti. Tetapi di balik tingginya derajat, tingginya posisi, tentu ia menggendong, menggembol, tingginya juga tanggung jawab. Sehingga pendidikan-pendidikan yang disampaikan atau diberikan kepada anak ini juga menjadi tanggung jawab daripada orang tua. Capek iya, lelah pasti, tetapi ini akan menjadi sebuah perjalanan panjang yang bermanfaat betul buat orang tua. Bahkan di dalam hadisnya Nabi menyampaikan, ketika anak Adam ini mati, maka terputuslah terputuslah semuanya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua ilmu bermanfaat, dan yang ketiga doa anak soleh. Untuk para anak milenial Gen Z, didengarkan baik-baik bahwa meskipun zaman sekarang sudah modern, Quran tinggal buka di HP, mendoakan, mungkin bisa ngundang orang, nyuruh ustadz gitu ya. Tetapi camkan baik-baik bahwa doa Anda sebagai anak kepada orang tua itu pasti akan memberikan kebaikan lebih kepada kedua orang tua. Ya jangan sampai lah, misalkan mendoakan orang tua, ziarah ke kuburnya, Al-Fatihahnya dibacain sama Quran digital, kan itu tidak mungkin, tidak elok. Maka setidaknya anak ini mesti dididik untuk bisa membaca Quran, untuk secara mendasar faham agama, secara mendasar, secara dasar-dasarnya. Nah, pendidikan-pendidikan ini butuh konsentrasi. Setidaknya berikanlah contoh di dalam rumah. Setidaknya berikanlah arahan di dalam rumah. Perkara nanti keahlian ilmunya menjadi apa, itu adalah sebuah pilihan dan kesepakatan bersama, dan berdasar pada bakat dan minat yang dimiliki oleh si anak. Lebih dari itu, intinya adalah selama pekerjaan yang dipilih, keilmuan yang ditekuni, itu berbeda-beda tidak masalah. Tetapi yang terpenting adalah
semua itu merujuk kepada tauhid dengan tujuan bermanfaat untuk sesama. Jadi anak bermanfaat, orang tua juga mendapatkan manfaatnya. Dan tradisi ini kalau terus berjalan, dia akan menjadi kebaikan jangka panjang untuk keluarga tersebut. Maka dari itu, ketika para nabi sudah mencontohkan, kita tinggal mengikuti. Kita tinggal menjalani. Ya mungkin itu sebabnya Nabi salah satunya ketika tips memilih pasangan itu ada 4 hal yang mesti dilihat. Di antaranya adalah limaliha, hartanya, wali hasabiha, nasabnya, wali jamaliha, cantik atau tampannya, fadfar bidatiddin. Tapi juga pandanglah agamanya. Ya karena 4 komponen ini akan menentukan bibit-bibit bobot ya kalau dalam istilah Jawa itu. Dan ini akan kedepannya penting sekali. Dan secara sejarah memang para nabi dan rasul itu ada yang jadi mantu mertua juga. Ya karena memang melihat akhlak, melihat keteladanan, dan orang tua juga mesti selektif betul tentang siapa yang akan menjadi pendamping buat anak-anaknya itu. Terakhir, sebagai sebuah penutup, kesuksesan tentu baik bagi anak atau orang tua tidak bisa diukur secara cepat. Dia membutuhkan waktu yang panjang. Berhasilnya pendidikan, berhasilnya keteladanan itu butuh waktu yang panjang. Dan ini perlu yang namanya ketelatenan dan konsistensi. Sebagaimana para nabi juga mengalami ujian. Jadi tidak semua nabi seperti Nabi Ibrahim, anaknya jadi nabi semua gitu. Tapi ada juga yang seperti Nabi Nuh, Nabi Lut yang anaknya membangkang. Ya jangankan kita sebagai manusia biasa, nabi pun diuji dengan hal yang demikian. Ini menjadi sebuah tanda atau rujukan bahwa seperti ini. Tetap dalam proses ketaatan kita mesti kita akan diuji dengan sesuatu. Ya Nabi Nuh, Nabi Lut diuji dengan anaknya, dengan istrinya. Ya boleh jadi hari ini yang mendengarkan video ini juga diuji dengan hal yang demikian. Tetapi coba cek. Sekalipun seorang Abu Jahal, Abu Lahab, ya dua paman Nabi ini memusuhi Nabi, di antara anak mereka ini ada yang menjadi mufassir, namanya Ikrimah. Sehingga keburukan pun ketika memang Allah menghendaki anaknya menjadi pemuka agama, seorang yang alim, ya itu akan berkehendak. Makanya salah satu barokahnya Nabi itu adalah tidak ingin meluluhlantakkan orang yang bertindak semena-mena kepada beliau. Salah satunya adalah ketika di Taif beliau ditimpuki batu, disakiti, tapi beliau memilih untuk tidak merespon secara mengiyakan doanya, keinginan para malaikat untuk membalikan gunung. Tapi Nabi menyampaikan innahum la ya'lamun, mereka nggak tahu. Dan Nabi berhusnudzon bahwa siapa tahu nanti dari keturunan mereka akan menjadi orang yang bersamaku. Nah, kalau misalkan hari ini mungkin keluarga kita, sanak saudara kita, kolega kita ada yang belum berjalan di atas jalannya Allah, jalan yang benar, kita doakan. Siapa tahu kalau dianya tidak balik ya, tidak balik jalannya, tidak taubat, tidak insaf, anak-anaknya bisa menjadi agamawan, anak-anaknya bisa menjadi yang cerdas, yang ulama seperti itu. Jadi proses ini memang proses panjang, proses yang tidak bisa kita judge hari ini, tidak bisa kita langsung berikan penilaian, tidak bisa kita langsung vonis bahwasanya ini akan sesat dan lain sebagainya, tidak bisa. Ini adalah sebuah proses panjang dan tentu kita semua berharap dengan doa yang konsisten tadi itulah kita berharap baik kita, orang tua kita ataupun keturunan kita semuanya berjalan di atas petunjuk dan lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.